Assalamualaikum Mas Bro, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara mengukur frekuensi ya. Ini penting kalau kita ingin membuat dan mendalami sebuah power supply, khususnya tentang SMPS. Nah, sebelum saya membahas tentang frekuensi, contohnya misalnya untuk IC ya, ini IC NE555 ini, saya akan mengukur dulu untuk memastikan bahwa osiloskop mini DSO 138 ini berfungsi dengan baik. Saya akan mengukur dulu untuk sebuah adaptor besi ya, atau adaptor konvensional ini, apakah frekuensinya itu 50 Hz dan berapa tegangan-tegangannya. Oke. Nah, ini sudah saya hubungkan dengan bagian output yang sekunder yang belum disearahkan ya. Ini masih langsung dari trafo 12 volt. Oke. Akan kita lihat berapakah frekuensinya. Langsung aja. Ya. Tepat ya. Yaitu 50 Hz. Berarti osiloskop ini bekerja dengan sempurna. Nah, di sini posisinya juga sudah di AC. Ini untuk tegangan yang keluar dari trafo yang sekunder ya, masih AC ya. Saya matikan dulu. Nah, ini adalah tegangan yang keluar dari trafo tadi, harusnya adalah 12 volt DC ya. Sekarang sudah terbaca rata-ratanya adalah 13 volt ya. Memang seperti itu kalau sebuah trafo adaptor mungkin agak lebih sedikit, kurang sedikit. Nah, ini 13 volt. Tentu saja di sini tidak ada frekuensinya karena ini adalah tegangan DC. Oke. Nah, kemudian dari tegangan DC 12 volt ini nanti akan saya sambungkan untuk mensuplai sebuah PWM, yaitu IC NE555. Kemudian 12 volt ini saya kasih sebuah resistor ini ya. Besarnya adalah 220 volt. Kenapa seperti itu? Karena menurut pengalaman saya, kalau tidak diberi resistor ini, nanti IC ini tidak bekerja dengan sempurna ya, tidak akan mau kedip. Entah kenapa, memang karena mungkin arusnya masih terlalu besar maupun tegangannya mungkin terlalu besar ya. Oke, seperti itu dalam rangkaian ini. Nah, kemudian untuk rangkaian IC NE55 ini sudah saya setting sedemikian rupa dengan resistornya ini. Kalau teman-teman belum tahu skema untuk NE555 ini, nanti akan saya buatkan video skema yang terbaru ya. Pokoknya ini yang menuju dari pin 8 ke 7 itu adalah 20 kilo. Kemudian yang dari pin 7 ke 6 ini adalah kita menggunakan ini ya, ini adalah 20 kilo juga, jadi sama. Kenapa seperti itu? Ini juga nanti sebenarnya akan saya bahas di video yang lain sih, karena nanti akan menentukan kedip juga ya. Biar nanti kedipnya itu rata dan sempurna, maka resistornya harus sama. Nah, sekarang kita fokusnya ke bagian frekuensi dulu. Untuk mengukur frekuensi ini, untuk yang capit merah ini kita letakkan di pin nomor 3 dari IC NE55 ini, di sini ya. Nah, kita letakkan di sini. Maka di sini akan terbaca frekuensinya 12 Hz. Dan ini untuk elko-nya atau kapasitornya ini saya menggunakan 4,7 mikrofarad ya, nggak kelihatan mungkin. Nah, ini 4,7 mikrofarad. Jadi sini kita lihat bisa berkedip secara bergantian untuk LED-nya. Mungkin tidak terlihat jelas ya, tapi sebenarnya ini berkedip tuh.
kelihatan nggak? Karena ada lampu jadi berkedip secara bergantian 15 kali, atau kalau kita biarkan 11 lah, 11 Hz sekitar itu, karena terpengaruh tangan saya ini. Untuk mengganti frekuensinya kita bisa menggunakan coba dengan kapasitor yang lain yang lebih kecil. Ini misalnya ini adalah kapasitor Milar 563 ya. Akan coba kita ganti dengan yang ini. Kita copot dulu untuk elko yang ini ya. Kita lihat tidak berkedip dan frekuensinya tidak ada pasti ya, tuh frekuensinya tidak ada karena memang tidak berkedip. Nah sekarang akan kita coba ganti dengan kapasitor yang ini. Oh wow, frekuensinya menjadi sekitar 970 nih ya, 900. Biar jelas kita fokuskan. Nah sekitar 975. AVR nya 3,62 ya. Bentuk gelombangnya seperti ini. Oke. Kalau misalnya kita ganti lagi kapasitornya dengan yang lain, ini kan 563 ya. Sekarang kita ganti dengan yang lain. Nah frekuensinya tidak ada. Kita ganti dengan nilai yang lain. Mana nih? Kalau saya banyak biasanya mana nih? Coba kita ganti dengan 1 mikrofarad ya. Nah ini adalah 1 mikrofarad. Akan coba kita sambungkan ke sini. Nah ini teman-teman, saya sudah sambungkan dengan 1 mikrofarad ya, nggak kelihatan. Pas banget ya, ini nilai pas banget, ini frekuensinya 56 Hz. Jadi ini lampunya ini LED-nya berkedip sebanyak 50-60 kali per detik. Jadi nggak kelihatan tuh. Ini pas banget. Kalau kita lihat gelombangnya seperti ini, kotak. Ini berarti frekuensi ini cocok untuk membuat inverter dari trafo besi. Ya. Keren kan? Amazing. Ada nggak skema yang seperti ini? Ini saya tidak nyontek skema lain ya. Ini benar-benar ini karena percobaan. Tapi memang tegangannya masih 3 volt. Oke, jadi sementara itu dulu untuk percobaan kita untuk frekuensi ya. Nanti untuk frekuensi yang lain akan saya berikan di video yang berikutnya. Sukses Mas Bro, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.